Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan permasalahan P3K tahun 2024-2025, yaitu Komisi 2 DPR mengungkap sumber masalah seleksi P3K tahun anggaran 2024, bukan hanya BKN. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Komisi 2 DPR RI mengungkapkan sumber permasalahan pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Sumber masalah bukan hanya di Badan Kepegawaian Negara berkaitan dengan data honorer database BKN. Demikian terungkap saat Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemprov Sumsel, mengevaluasi pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K 2024 tahap 1 di Palembang, Rabu 5 Februari 2025. Penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi saat menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI menyebutkan berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sumsel, pelamar P3K tahap 1 sebanyak 7.414 orang. Pelamar yang lulus seleksi sebanyak 3.077 orang. Adapun pelamar seleksi P3K tahap 2 sebanyak 3.397 orang. Kemudian untuk honorer database BKN sebanyak 8.606 orang. Tenaga non-ASN yang telah menjadi P3K per 2024 sebanyak 4.861 orang. Lalu, honorer database BKN yang belum ikut seleksi P3K 2024 sebanyak 958 orang. Dengan perincian telah mengikuti seleksi dan telah mendaftar tahap 2 sebanyak 413 orang, tidak mendaftar tahap 2 sebanyak 545 orang. Sedangkan tenaga honorer non-database BKN mengikuti seleksi CPNS dan yang memiliki masa kerja di bawah 2 tahun sekitar atau sebanyak 501 orang. Dengan rincian tenaga non-database BKN atau honorer yang tidak terdaftar di database BKN ikut seleksi CPNS, tetapi gagal sebanyak 241 orang dan yang masa kerja kurang 2 tahun sebanyak 206 orang. Kendala utama yang dihadapi Pemprov Sumsel dalam menyelesaikan proses penataan pegawai non-ASN ialah keterbatasan anggaran. Namun, ditegaskan bahwa Pemprov Sumsel akan berupaya membayar gaji P3K paruh waktu dengan layak.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, komisi yang dipimpinnya ini membawahi urusan pemerintah daerah, termasuk yang terkait dengan Kemenpan RB dan kepegawaian, urusan pertahanan, maksudnya urusan pertanahan, serta urusan pelaksanaan pemilu. Kami paham bahwa pemerintah sedang melakukan upaya penataan terhadap ASN. Dalam prosesnya, Undang-Undang ASN masih belum keluar PP atau PP manajemen ASN-nya, terutama terkait pegawai honorer. Oleh sebab itu, kehadiran kami di sini ingin menyerap aspirasi dan mendengar kendala yang dihadapi pemerintah daerah, ujar Dede Yusuf. Dia mengatakan, di satu sisi pemerintah memang kekurangan tenaga pegawai, tetapi di sisi lain pegawai honorer terus bertambah hingga jumlahnya mencapai 4 juta orang, hingga akhirnya mendorong pemerintah untuk menerbitkan sistem P3K. Namun, dalam perjalanannya tidak berjalan mulus. Tercatat ada 1,7 juta orang yang mengikuti P3K, yang lolos sebanyak 1,4 juta orang, dan masih sisa 300.000 orang yang belum lulus, ujar beliau. Dede Yusuf mengakui permasalahan bukan hanya di BKN saja, tetapi juga berasal dari daerah. Pemerintah daerah pun mengalami kesulitan saat menerima begitu banyak formasi pegawai dan pembiayaan kondisi keuangan daerah. Belum lagi ada undang-undang yang menyatakan bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Tenaga honorer yang terdaftar di database BKN berasal dari data yang diinput BKD. Namun, masih terdapat tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun sangat sulit terdata pada database BKN dibandingkan mereka yang baru bekerja beberapa tahun. Permasalahan lain muncul, kata Dede, adanya pegawai honorer pusat atau kementerian yang ditempatkan di daerah atau provinsi. Namun, oleh Pemprov dianggap sebagai pegawai pusat, sementara pusat menganggap pegawai tersebut urusan daerah. Melihat berbagai kendala tersebut, maka pihaknya mengusulkan kepada pemerintah daerah agar mengutamakan tenaga non-ASN XK2 atau yang dinamakan XTHK2. Penyelesaian proses penerimaan tenaga P3K dan tidak menambah pegawai baru. Memang ada usulan agar tenaga P3K ini bisa menjadi CPNS. Tentu saja kami setuju akan hal ini. Hanya saja kita akan selesaikan satu persatu permasalahannya. Pemerintah daerah agar fokus pada yang telah ada saat ini, yaitu proses penerimaan P3K yang telah lulus, dan bagi P3K paruh waktu ini perlu dicarikan solusinya. Terpenting adalah dahulukan atau angkat pegawai yang telah ada saat ini, kata Dede Yusuf. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari Komisi 2 DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan permasalahan seleksi P3K tahun anggaran 2024.
Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.